Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih seluruh Jemaat Gereja Kristus Bandung. Apa kabar semuanya? Saya percaya hari ini tetap ada sehat, tetap ada kuat, tetap ada sukacita bagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama kembali ibadah walaupun secara online. Tetap sukacita, tetap semangat untuk menyembah, meninggikan, memuliakan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Ribuan tahun yang lalu, Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk kita semuanya. Menyerahkan nyawanya saja Dia mau. Alasan apa yang membuat kita takut menghadapi hidup ini? Kita punya Tuhan Yesus yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat menikmati seluruh rangkaian ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Teruslah katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, batu karang kita di sepanjang hidup kita. Teruslah katakan bahwa kasih setia Tuhan Yesus itu tidak pernah habis bagi kita semuanya. Berkat-Nya selalu melimpah untuk kita. Teruslah katakan bahwa karena salibnya kita hidup, karena salibnya kita menang. Satu kali saja mengorbankan diri untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 13 ayat 15-16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia dengan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal itulah yang menyertai kita senantiasa. Juga pagi hari ini dalam ibadah kita. Amin. Kasih setia yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Ibadah online pagi hari ini adalah ibadah Jumat Agung. Dan ini adalah kali yang kedua kita merayakan Jumat Agung secara online. Tetapi kita mempunyai satu keyakinan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, kasih-Nya tetap bagi kita.
tidak surut sedikit pun walau dalam situasi COVID-19. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan Ibrani pasal 5 ayat 10 dengan tema Kristus Imam Agung. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tenang teduhkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Di dalam kami memperingati kasih-Mu yang begitu luar biasa, Engkau rela mati di kayu salib. Roh Kudus penolong kami, dan kami boleh menerima berkat. Baik hamba-Mu yang Tuhan izinkan menyampaikan isi hati-Mu, kasih-Mu kepada jemaat, bahkan semua yang mendengar. Demikian juga bagi hamba-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat pada waktu anak-anak saya melamar atau melakukan lamaran dalam pernikahan mereka. 3 anak saya sudah menikah 3-tiganya. Biasanya ada orang yang kita percayai untuk menjadi juru bicara kita. Dia mewakili kita, mewakili pengantin sebagai juru bicara. Dan juru bicara ini adalah orang yang kita percayai, dan kita percaya bahwa dia akan mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hati kita, khususnya untuk pengantin. Dan dia pun adalah orang yang dapat diterima oleh sebelah. Nah, Tuhan, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, imam di dalam perjanjian lama adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perantara, yang menjadi perantara untuk menyampaikan korban kepada Allah, yang bertugas masuk di dalam bait suci untuk membakar ukupan, mewakili jemaat. Lukas menceritakan ini dalam suratnya Lukas pasal 1 ayat 8 sampai dengan 9. Bapak Ibu boleh baca. Pada saat Zakaria mendapat giliran setelah diundi, dialah yang menjadi imam untuk menyampaikan korban bakaran kepada Allah. Dan imam itu mewakili, sekali lagi, mewakili umat, dan imam itu diterima oleh si penerima, dalam hal ini Allah sendiri. Artinya Allah menganggap hal itu sah dan diterima kalau imam itu baik dirinya sendiri maupun dalam dia melakukan tugas imam itu sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu, kalau ingin memperdalam itu, boleh membaca di dalam perjanjian lama, secara khusus kitab Imamat. Tuhan Yesus Kristus disebut Imam Agung, imam yang mulia oleh firman Tuhan dalam bacaan kita. Berarti, sesuai dengan latar belakang tadi Bapak Ibu ya, berarti yang pertama, dia boleh mewakili umat. Memang Tuhan Yesus dapat mewakili umat. Karena apa? Tuhan Yesus adalah manusia, sama seperti kita. Firman Tuhan mengatakan itu. Dia mengalami haus, dia mengalami lapar, dia mengalami dicobai,
dia mengalami seperti yang saudara dan saya alami, firman Tuhan berkata, hanya tidak berdosa. Jadi apa yang kita rasakan, semuanya dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Atau mungkin dalam hal ini saya katakan, dirasakan oleh Yesus Kristus. Jadi, manusia Yesus Kristus menjadi perantara kita kepada Allah karena memang dia adalah manusia. Hanya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak berdosa, atau Yesus adalah Yesus yang tidak berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Yesuslah yang membawa korban kepada Allah, mewakili saudara dan mewakili saya. Dan ternyata poin yang kedua Bapak Ibu, bahwa korban yang dibawa oleh Tuhan Yesus, korbannya Yesus itu diterima oleh Allah. Korban dirinya sendiri, di mana dia manusia yang tidak berdosa, mewakili kita. Apa yang kita rasakan dia rasakan. Sekali lagi, hanya dia tidak berdosa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu korbannya dalam hal ini diterima oleh Allah. Karena tidak ada manusia yang seperti Yesus. Manusia yang merasakan apa yang kita rasakan, tetapi dia tidak berdosa. Dengan demikian artinya, yang pertama Bapak Ibu, korbannya diterima ya. Pertama, bahwa utang dosa sudah dibayar lunas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Utang dosa, karena upah dosa adalah maut. Jadi utang dosa saudara dan saya dibayar lunas oleh Tuhan karena korbannya, korban Tuhan Yesus diterima oleh Allah. Yang kedua Bapak Ibu, korban Tuhan Yesus diterima oleh Allah karena dia bangkit dari antara orang mati. Dia tidak tetap di dalam kubur. Seperti yang kita ketahui, dia bangkit dari antara orang mati. Jadi karena dia bangkit dari antara orang mati, maka dia layak, dia menjadi imam besar kita. Artinya menjadi perantara kita kepada Allah karena dia hidup. Kalau dia tetap mati, nggak bisa jadi perantara. Setuju Bapak Ibu? Nggak bisa dong. Bagaimana bisa orang yang mati menjadi pengantara orang yang hidup kepada Allah? Tidak masuk akal. Harus orang yang hidup, harus yang hiduplah yang bisa menjadi perantara antara orang hidup kepada Allah. Dan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yesus hidup, oleh karena itu dia menjadi perantara saudara dan saya kepada Allah. Dia boleh menjadi imam besar kita. Dia boleh menjadi imam agung kita. Imam yang mulia. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengorbanannya yang sempurna, yang diterima oleh Allah, yang menjadi imam besar buat saudara dan saya, kita peringati terus menerus. Juga di dalam perjamuan kudus yang sebentar lagi kita lakukan, kita diingatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Allah bahwa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus sempurna sehingga dia boleh menjadi imam besar kita. Dia boleh menjadi imam agung kita karena dia hidup.
karena dia pengorbanannya diterima oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, maka penting kita untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita percayai, mati di kayu salib, menanggung seluruh utang dosa kita. Utang dosamu, utang dosaku, utang dosa seluruh dunia dipikul oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Sekali untuk semuanya. Dan dibayar oleh Tuhan lunas. Karena itu di dalam kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita duduk diam, merenungkan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang sedemikian rupa. Tetapi pengorbanan yang diterima oleh Allah sendiri. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang Engkau jalani. Engkau rela menjalani semua pengorbanan yang begitu luar biasa untuk menebus kami dari segala pelanggaran kami, dari dosa kami. Engkau bayar lunas dengan memberikan korban, yaitu dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melakukan perjamuan kudus dengan satu keyakinan, iman kami diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sinode kita memberikan aturan bahwa semua orang dapat mengambil perjamuan kudus Tuhan. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi, dan yang sudah dibaptis, disidi, dibaptis dewasa. Oleh karena itu saya mengundang setiap orang yang mengikuti ibadah ini untuk boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia mengambil roti dan dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku," kata Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan dan dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan daku," kata Tuhan Yesus. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kerelaan-Mu mati di kayu salib. Terima kasih juga kalau kami diizinkan Tuhan untuk memperingati betapa Engkau rela mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita pegang roti di tangan kanan kita dan kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kerelaan-Mu menyerahkan tubuh-Mu dipecah-pecahkan bagi kami. Kami menerimanya dengan penuh keyakinan.
Mari kita makan bersama-sama. Kita pegang cawan di tangan kita, di tangan kanan kita, dan kita berkata, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Engkau rela mencurahkan darah-Mu di kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu, kami telah disembuhkan. Dosa kami diampuni. Dan pelanggaran kami dibayar lunas oleh pengorbanan-Mu, oleh darah-Mu yang suci. Mari kita minum bersama-sama, Bapak Ibu. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau rela mengorbankan diri-Mu di kayu salib bagi kami. Sungguh menggetarkan hati kami Tuhan. Bagaimana Engkau rela membawa korban kepada Allah. Yang Engkau bawa bukan domba, tetapi diri-Mu sendirilah yang Engkau bawa Tuhan Yesus. Engkau persembahkan kepada Allah, dan Allah menerima pengorbanan itu. Penderitaan yang Engkau alami, darah-Mu tercurah dari atas kepala sampai ke kaki, demi menebus kami dari segala pelanggaran kami. Sungguh menggetarkan hati kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Karena itu bagimu lah segala hormat dan kemuliaan. Engkau Tuhan dan Allah kami yang luar biasa. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Dan kami percaya kasih-Mu itu pun mengalir sampai saat ini juga bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, biarlah jemaat-Mu Gereja Kristus Bandung, bahkan yang mendengar firman Tuhan ini, yang ikut dengan perjamuan kudus, diyakinkan, diteguhkan imannya, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bersama Yesus pasti menang. Tuhan berkati.
Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai bertemu lagi hari Minggu di hari raya ibadah Paskah dengan lebih sukacita lagi. Tuhan Yesus memberkati.